Biasa manusia mah dititipin omongan lebih, dititipin duit kurang, dititipin omongan lebih. Yang sering ngomongin orang laki orang perempuan. Deh. Orang laki mana turunannya Nabi Adam, mingkem Adam. Perempuan mah tafkir wallahu bitadbir walau karihan nas. Manusia sekedar berencana tapi Allah yang menentukan. Doain yuk sama-sama, mudah-mudahan beliau cepat dalam keadaan sehat walafiat. Ibu hadirin yang saya hormati, saya muliakan, bicara Maulid Nabi ini sebenarnya udah terlambat kemana-mana. Ini sekarang udah bulan Jumadil awal apa akhir? Ya segitu ya. Kalau nggak salah Maulid tahun ini dimulai tanggal 16 September kemarin. Kok tahu Ustadz? Ya, saya alhamdulillah udah 96 kali datang Mauludan. Lah kok tahu? Ngitung sembako. Makanya kalau ntar pulang dari sini kagak dikasih sembako nggak kehitung berarti. Tapi apapun itu yang namanya maulid ibu-ibu sekalian, maulid itu cuman merek doang. Saya mau nanya sama ibu, ada susu kambing merek babi sama susu babi merek kambing, yang haram yang mana? Mikir. Ada susu kambing merek babi sama susu babi merek kambing, yang haram yang mana? Susu babi merek, sekalipun mereknya kambing binatang halal, tapi kalau isinya susu babi haram. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman ex contrario-nya, tebaliknya, berarti sekalipun itu mereknya babi, tapi kalau isinya susu kambing halal. Makanya menghukumi sesuatu jangan ngelihat mereknya, lihat isinya. Sama kayak sholat tahiyatul masjid. Nabi cuman bilang man dakhalal masjid falyusalli rakaatain. Siapa orang yang masuk masjid sholatlah 2 rakaat. Lah sholat apa namanya? Dibikin namanya sholat tahiyatul masjid, penghormatan masjid, tapi nggak berlaku ketika ibu-ibu dan bapak sekalian pergi haji ke Mekah, masuk Masjidil Haram, tidak ada sholat tahiyatul masjid. Coba-coba dah, ibu-ibu datang sono ke Mekah, masuk Ka'bah, masuk Masjidil Haram, sholat tahiyatul masjid. Lah itu dia lagi ngapa itu? Kenapa? Karena di sono nggak ada sholat tahiyatul masjid, yang ada ihram, yang ada tawaf. Ini rumahnya ibu-ibu udah pergi haji semua ini ya? Amin. Udah belum? Amin. Udah belum? Belum? Jadi baru romannya doang. Maulid begini ini nggak ada dasarnya. Mohon maaf kalau ada kiai ustadz yang mengatakan man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an lahu. Untuk syafi'an lahu. Siapa orang yang mengagungkan maulidku, maka aku akan memberikan syafaat baginya. Saya katakan di majelis yang mulia ini, itu hadisnya maudhu, itu hadisnya palsu. Nabi nggak pernah bilang begitu. Kalaupun ada, maulidi di situ bukan maulid begini. Maulidi di situ isim zaman atau makan. Makanya ngaji sorop penting. Fa'alaya pulu fa'lat wa maf wa huwa fa'ilun wa zaka maf'ul la taf'ul maf'alun min. Maulid di situ isi makan, artinya apa? Barang siapa yang mengagungkan tempat lahirku, yaitu kota Mekah, ditanasub kepada ayat man yu'azzim sya'airallah. Jadi orang yang mengagungkan Mekah itu akan mendapatkan syafaat Nabi. Bukan maulid begini, bukan. Ini mah cuma merek doang. Ada tahlilan,
ada muludan, ada silaturahim. Kalau orang silaturahim satu panjang umur, dua banyak rezeki. Amin apa? Ibu pilih mana, rezeki apa milik? Rezeki apa milik? Bingung. Rezeki apa milik? Lihat 8 proposal dalam sholat. Ada berapa? 8 proposal dalam sholat. Yang mana? Ibu nggak pernah sembahyang apa? Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Yang nomor 8, warzukni, berikan saya rezeki. Nggak ada berikan saya milik. Kenapa orang hidup nggak dikasih milik, dikasih rezeki? Biar kata dia punya milik, tapi kalau bukan rezekinya nggak bisa nikmatin. Tapi kalau misalnya dia kagak milik, kalau Allah udah tentukan rezekinya bisa nikmatin. Saya kan rumah saya gini-gini di Andara. Tetangganya rapi amat, dia di kompleks sama di belakangnya. Nah, saya gini-gini korban tol kagak jadi. Andai kata dulu anak saya kena tol, jadi orang kaya saya. Sayang aja kagak kena. Lah bukan ganti untung, ganti rugi. Lah harga adat 1.800.000 dibayar sama tol 6 juta semeter. Tanah saya ada 350. Udah coba itu berapa M? Saya kagak jadi. Banyak orang di sana kena tol, ada yang kebunnya lebar ribuan meter, kena tol diganti untung. Wah, lo orang Betawi jadi adat gede amat. Orang Betawi kan lagi kagak punya, sianan banget. Begitu udah punya jeregit. Kerjaan kagak punya, kerjanya timbang ngopi, ngerokok, ke kebun bawa pacul, dapat duit 36 miliar. Udah pernah lihat segitu, udah pernah lihat belum? 36 miliar. 1 miliar 1.000 juta lah. Kalau 36 miliar dibeliin cendol, berenang kita sama cendol. 36 miliar. Dia beli mobil Pajero. Kata saya begini, mana? Bawa pacul pakai beli mobil Pajero. Dia beli mobil Pajero 600 juta. Jadi itu mobil STNK nama dia, BPKB nama dia, tapi dadak aja Allah kasih dia sakit stroke. Akhirnya mobil baru nggak bisa kepake. Itu namanya milik tapi bukan rezeki. Orang kalau sakit ngeluh aja, ngurundel aja, lama-lama makin sakit. Makanya ibu kalau sakit cengar aja cengar. Kata Ibnu Sina kan begitu, al-waham nisfudda, bete, galau sebagian dari penyakit. Ibu-ibu ngeliatin HP, nih ibu-ibu nih Pak, saya kasih tahu. Kalau ibu-ibu ngeliatin HP jumpan jempol doang ke atas ke bawah, yakin lagi buka Shopee, Lazada, Bukalapak. Dia lagi pikirin, gue beli yang mana, duit kagak gablek, setruk. Sekarang nih gara-gara Shopee, Lazada, rumah kita banyak tamu. Mending kita kena, Assalamualaikum, paket. Oh ya Rasulullah, kita mah kagak mesen. Lama-lama dia ngerundel aja tuh, orang biasa enak, mobil baru nggak kepake. Akhirnya apa? 2 bulan kemudian kena serangan jantung, dibawa dari Andara ke rumah sakit Prikasih Pondok Labu. Jaraknya cuma sekilo. Nyampe sono Jack meninggal dunia. Mobil baru, STNK nama dia, BPKB nama dia, tapi dia nggak bisa pakai. Itu namanya milik tapi bukan rezeki. Yang enak sama kita nggak punya Avanza, tapi kita bisa naik Avanza. Dari mana? Ngegreng. Ya, urusan dunia mah santai aja. Pamshu fi manakibiha, jalanlah di segala penjuru. Yang namanya jalan mah santai. Ibu-ibu tahu ayam? Ayam kalau habis subuh keluar dari kandang, keluar dari pohon, turun dari pohon, kemana tuh ayam? Ngayem kemana tahu? Maghrib kagak ada yang nyuruh pulang sendiri. Udah pernah lihat belum ayam pulang bawa kantong plastik? Udah pernah tuh? Itu kalau lapar malam-malam bagaimana tuh ayam?
Besok bagaimana ya? Besok ada lagi rezekinya. Ayam mah yakin, mamin dabatin illa ala Allahi rizquha. Semua binatang melata pasti ada rezekinya. Rezeki bukan milik. Kalau Allah udah berkehendak ngasih kita, pasti kekasih, nggak ada satupun yang bisa menghalangi. Kalau malam ini udah dicatat di Lauh Mahfuz, Ustaz Khalil dapat gaji malam Jumat, nggak ada yang bisa ngalahin. Masalah orang kadang ngundang saya dari 2 bulan sebelumnya kagak dapet. Ini lagi di kamar mandi, Jember. Saudara, kalau urusan akhirat baru buru-buru. Kalau urusan dunia famshu fi manakibiha. Tapi urusan akhirat fas'au ila zikrillah. Buru-buru menuju ampunan Allah. Itu urusan akhirat. Urusan dunia famshu jalan, urusan akhirat fas'au buru-buru. Lah kita mau kebalik. Urusan dunia buru-buru, urusan akhirat ora-ora. Jumatan sekarang jam 11.40. Iya, udah MC udah naik, azan udah berkumandang, baru 2 sat 3 sat. Tentara. Coba kalau diumumin jamaah sekalian, nanti jam 1 habis Jumat akan ada pembagian duit arang 100 dari Dewan. Jam 10 masjid udah pada penuh. Nih ngaji begini nih, mohon maaf hitungannya belum banyak. Kenapa? Andai kata mereka tahu fas'au ila zikrillah, penuh di tempat. Tapi sayangnya mereka santai urusan akhirat. Saya sering bilang di mana-mana kalau ibu-ibu ngaji, masya Allah, kasih ongkos yang gede ke bapak-bapak. Saya kata gitu. Kenapa? Mohon maaf, an-nisa imadul bilad, perempuan itu tiang agama. Makanya kita mau begini, bagaimana? Udah nyari ridho Allah aja. Saya ingat kata Syekh Ihsan Jampas Kediri. Kata dia apa? Akhir zaman Nabi pernah bilang umat orang alim ngurusin agama kayak orang megang bara. Dipegang panas, dilepas hancur. Coba dah kalau kagak percaya. Ngurusin masjid yang ada pegel doang. Boro-boro ada yang muji, yang kritik yang banyak. Ngurusin majelis taklim, boro-boro ada yang muji, yang kritik yang banyak mah. Oh no, Ustadz kesianan kagak dikasih air, begitu. Orang akhir zaman ngurusin agama kayak orang megang bara, dipegang panas, dilepas hancur. Makanya dalam Ta'limul Muta'allim itu ada makalah. Apa makalahnya? Kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah. Berat. Jadilah kamu orang pencari yang istiqomah, bukan pencari kemuliaan. Kalau orang nyari kemuliaan, gak lama hilang. Tapi kalau orang nyari istiqomah, Allah yang akan muliakan sendiri. Apalagi kalau di kampung-kampung, masya Allah. Dulu lagi zaman rame ngaji rekam. Sekarang ngumpulin orang begini susah. Ibu-ibu kalau ngaji makan tiap hari. Iya, bapak-bapak ngajinya seminggu sekali, Jumatan doang. Itu juga kalau kagak tidur. Saya ingat dulu zaman saya masih bocah, asal sholawatan itu enak banget. Ya Rasulullah ijina di ziarah, nartaji minka syafa'a inda rabbil alamin. Ya Allah sedikit amat yang banyak. Nah tuh sekarang hilang itu. Dulu mau tanya dong bapak-bapak, kalau mau puasa roahan disuruh sama guru bawa roti, bawa lontong, bawa bakwan.
Tahlilan habis tahlilan selawatan begitu, sekarang udah nggak ada. Ini mah alhamdulillah masih istiqomah. Makanya doain ustazah biar pada sehat, rezekinya banyak. Kan kalau ngaji dulu jamaah datang duluan, guru belakangan. Sekarang guru duluan, jamaah belakangan. Ustazah 2, itu mic ada 1, ganti-gantian, ntar ke dia, ntar ke senari, ntar ke dia, ntar kemari. Sholawatan ya Robbi sholli ala Muhammad, udah berapa kali nada yang dipakai. Makanya kalau bapak-bapak sama ibu-ibu diadu masalah sholawat, kalah bapak-bapak. Bapak-bapak mah sholawatan yang mana atuh, ya Robbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Itu dulu dari zaman saya belum pakai celana sampai sekarang. Saya kalau dengar di rumah saya itu di tengah-tengah antara 2 masjid. Asal habis maghrib, ya Rabbi bil Mustafa, bapak-bapak. Udah ketahuan. Coba kalau ibu-ibu, ya Rabbi sholli ala Muhammad aja 3 nada dipakai, saking nungguin orang. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Belum ada yang datang. Gantian lo, gantian. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Belum ada yang datang. Gantian lo, gantian. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Belum ada yang datang juga. Gantian lo, gantian. Ini udah kehabisan ada ini. Ini pakai bahasa Indonesia aja. Enggak ngapa-ngapa. Siapa ingin ke surga, terbuka tak mudah dimiliki, hanya raihlah pintu surga. Tuh, ibu-ibu mah tahu, bapak-bapak ya Rabbi bil Mustafa. Datang 2 orang, tuh kan datang orang kata pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, datang ngatu biarin, datang ganti lagi pakai bahasa Indonesia lagi, pakai lu punya, ada gua mau koleksi yang banyak lagi. Ibu-ibu sekalian, hari ini diam sama kau. Jangan sampai ditinggalkan. Tuh, kagak tahu bapak-bapak. Jangan sampai ditinggalkan, karena itu kewajiban. Oh, mantap ini. Makanya suka diadu ngaji selawatan. Iya, ibu-ibu sudah. Kita begini udah ngarep ridho Allah, ngurusin ta'lim ngarep ridho Allah. Ngurusin masjid ngarep ridho Allah. Manil tamasa ridho Allah bisa qatin nas fayardallahu anhu wa yardu anhu nas. Siapa orang yang mencari ridho Allah, sekalipun ada yang kagak senang sama kita, bagen, ngerti bagen. Ilok nggak ngerti orang sini. Kalau kita nyari ridho Allah, bener-bener lillahi ta'ala, ada orang kagak demen sama kita, biarin. Suatu saat fayardallahu anhu wa yardu anhu nas. Allah akan ridho, orang yang tadinya gedek kagak demen bakal ngikut seneng. Tapi kalau orang nyari ridho manusia, manil tamasa ridon nas, biridon manil tamasa ridon nas, bisa khotillah fayaskotullahu anhu wa yaskotu anhu nas. Siapa orang nyari pamer, pengen dipuji, pengen dikata, ria, bukan karena Allah, orang yang tadinya demen bakal benci. Ya, cuman tadi nyari ridho Allah mah gak gampang. Kita pulang besok apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita mulai kenal Islam, raditu billahi robban. Ini berat nyari ridho Allah. Irji'i ila rabbiki, pulanglah ke Allah. Nah, kita pulang ke Allah bukan ke surga.
Kok begitu Ustaz? Lah iya, mau tanya, Bu, sorga diciptain apa bukan? Sorga diciptain nama Allah bukan? Diciptain berarti sorga makhluk. Kalau kita ibadah karena pengen masuk sorga, musyrik. Karena makhluk menyembah makhluk. Kenapa pada melotot? Saya bilang kalau belum makan begini. Kita ibadah mah karena Allah. Irji'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuhanmu. Maka ibadah mah karena Allah. Tadi kita sholat maghrib, usolli fardal maghribi salah rakaat mustaqbilal qiblat, adaan lillahi, karena Allah. Besok Ramadan puasa, nawaitu soma godin anadai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bayar zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri hadhihi sanah lillahi ta'ala. Haji umrah, nawaitul hajja wal umrah lillahi ta'ala. Ada orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi. Semua juga karena Allah, bukan karena surga. Ada orang begini, lu ngapain ibadah? Biar masuk surga. Emang apa? Karena di surga banyak makanan. Lah di surga masih mikirin gegara saja. Emang udah tahu makanan surga? Udah tahu? No, di pertigaan Brigip no, banyak banget makanan. Di Jalan Manggis sono ya, banyak banget makanan. Segitu banyaknya makanan, kita tahu namanya. Ada sate, ada empal gentong Cirebon, ada ayam KFC, ada sabana, ada segitu banyaknya kita tahu namanya, rasanya kita pernah nyobain. Belum tentu kita doyan semua. Itu yang udah tahu ada namanya, apalagi makanan surga yang belum ketahuan namanya. Orang surga malah ainun ro'at wala udhunun sami'at wala qalbun khotorat. Mata belum pernah lihat, kuping belum pernah dengar. Pengen makanan surga. Lagian sempat-sempatnya mikirin ke garis. Satu, yang kedua, emang di surga kita lapar. Lah makanan banyak, kalau perut kagak lapar nggak kemakan. Enak makan mah kalau lagi lapar doang. Saya mah simpel orangnya, perut lapar, yang penting ada nasi sama bebek jadi. Ada lagi begini, lu ngapa ibadah? Dia masuk surga. Emang apa? Karena di surga banyak banget bidadari. Lebih ini kita kurang setia bagaimana? Terus segala bidadari ditanyain. Emang udah pernah lihat bidadari? Emang udah tahu cakepnya bidadari kayak apa? Terus saya pernah nanya begini, emang bidadari cakep? Lu cakep. Bagaimana mukanya? Ketik aja di Google, open bengkong begitu. Kayak udah pernah lihat bidadari aja. Lebih ini kita kurang setia bagaimana? Kita subuh dia yang bangunin, kita mau kerja dia yang nyiapin pakaiannya, dia yang nyiapin sarapannya, kita tinggal dia yang ngerapiin rumah, dia yang ngerawatin anak kita, kita pulang lapar dia yang nyediain makan. Itu yang jadi bidadari mah. Ibu-ibu ini calon bidadari mah, cuma di upgrade dulu. Lo kan nenek-nenek masuk surga lagi senggol rubuh. Faja'alnahunna abkara uruban atroba li ashabil yamin. Begitu kata surat Waqiah, aku jadikan mereka semua perawan lagi. Biarin di dunia mah make up murah-murahan gak ngapa-ngapa, fiksi, Mirabella, oil of bulan, Wardah gak ngapa-ngapa. Iya, orang udah jadi nenek-nenek meribet, mau pakai masker gold aja juga kagak bakalan bisa kenceng lagi. Mau facial ke salon manapun, saya mau facial sama bleaching. Saya tidak tetap aja tisu-tisu juga. Ini yang salah mukanya apa tukang salon? Itu yang jadi bidadari. Makanya orang perempuan doang yang dititipin surga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki. Kalau surga di bawah telapak kaki ibu, neraka gimana? Bagaimana? Dulu. Al-jannatu tahta aqdamil, surga di bawah telapak kaki. Kalau surga di bawah kaki ibu, neraka di mana? Ini bukan urusan perempuan doang. Ya kali so neraka di kaki, di pala ibu. Lo nggak percaya? Ayo ngitung persentase.
Wahai Rasul, siapa orang tua yang wajib saya hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu, bapakmu. Jadi ibu 3, bapak 1. Ibu 3, bapak. Ibu 3, bapak. Bagaimana, setuju bapak-bapak? Ayo ngitung persentase. Kalau ibarat 100%, ibu 3, bapak 1, berarti 4. 100 bagi 4 arang 25. 25 kali 3 buat ibu, 75% ibu, 25% bapak. Apa artinya? Karena anak soleh apa enggaknya tergantung emaknya, bukan bapaknya. Benar, saya kan gini-gini guru. Mungkin ada nih wali murid Asifah kali di sini. Saya kan gini-gini guru, kepala sekolah kan. Suksesnya anak tergantung emaknya, bukan bapaknya. 75% al-ummah madrasatul ula, emak madrasah pertama. Bapak meninggal, emak hidup, anak rawat. Benar. Lihat presiden-presiden kita. Dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, sekarang Prabowo, yatim dari kecil, rawatan emak. Nabi Muhammad SAW yatim dari kecil, rawatan emak. Tuh hebat. Coba kalau emak meninggal, bapak hidup, anak belaparan agak kurus. Nyari janda lagi kali. Didikan emak yang hebat. Makanya ibu-ibu doang ini dititipin surga. Ya, kalau begitu berarti lebih mulia ibu daripada bapak. Nggak begitu juga. Doanya Robbi firli wali walidayya, bukan Robbi firli li abi wa umi. Tapi jasa terbesar ibu. Bahwa orang perempuan punya 3 kelebihan dibanding orang laki yang gak punya. Apa orang perempuan? Pertama mengandung, yang kedua melahirkan, 3 menyusui. Ibumu, ibumu, ibumu. Makanya Quran benar, di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, emak perempuan, nggak ada surat laki. Tapi ingat, ibu yang mengandungmu, ibu yang melahirkanmu, ibu yang menyusuimu, ada bapak, semua ditanggung bapak. Ibu mani bapak ada rasa tapi nggak disebut. Nggak percaya? Ayo, waktu ibu mengandung, bapak ngapain? Ayo, bapak ngapain? Lah ngerawatin, ngecek rutin, ayo periksa. Kalau bapak ibu lagi periksa ke bidan, yang nganterin siapa? Bapak. Yang bayar pilnya siapa? Bapak. Kalau selamatan 4 bulanan yang belanja sembako siapa? Kalau belanja 7 bulanan yang belanja siapa? Bapak. Bapak ada, cuman bapak nggak disebut. Kalau ibu lagi ngidam, ngadunya sama siapa? Bapak. Mending kalau lagi ada barangnya. Orang ngidam mah apa baik, yang kagak-kagak. Bang, apa nih? Pengennya ngasem-ngasem. Bentar, gue cari ke pinggir rumah. Tadi ada kucing ke rata. Yang kagak-kagak. Bang, apa nih? Pengen main ayunan dah di atas. Ngegeledak jatuh entar. Ya kagak bapak ada di situ. Terus sekarang waktu ibu melahirkan, bapak ngapain? Lu kali nungguin doang. Terus sekarang biaya persalinan berapa? Wah, yang nyari duit siapa? Iya kalau gablek mobil. Kalau lagi kagak gablek mobil, nyawa Grab berapa duit? Yang beli popok siapa? Yang bilangin ke mertua siapa? Ini mah bininya udah di bidan, mertuanya belum dibilangin, bang, bilangin emak, bang, iya emak belum dibilangin, buru-buru tuh mantu ke rumah mertuanya. Assalamualaikum, mak, bukain pintu, ngapa mak, buruan mak, bukain pintu pak. Begitu dibukain, kenapa mantu? Oh no mak, emaknya anak-anak rumahnya mau ngelahir. Ya Allah, kok bagaimana sih? Emang orang perempuan kalau kaget makan angkat kain. Emang ada ceritanya Nabi Adam sama Ibu Hawa ketemu di Jabal Rahmah, 300 tahun dipisah. Begitu ketemu Ibu Hawa di atas, Nabi Adam di bawah. Begitu ketemu kaget, Bang Adam ini Hawa, Bang Adam. Makanya orang perempuan kalau kaget ngangkat kain. Benar.
Ya Allah, gua kudu bagaimana sih? Kudu berapa? Udah ayo perburuan mah jalan mah, jangan pakai mandi udah. Tuh. Bapak yang repot, belum lagi kalau mau ngelahirin, bang sini bang semangatin saya bang, dipegang tangan istrinya sambil baca doa hanat waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bihaqil malikil ma'bud. Tuh gitu, makanya orang laki kudu apal bini ngelahirin doanya bagaimana, bapak ada di situ. Temas gelisah jadi satu, begitu keluar tuh bayi tuh orok semuanya seneng gembira. Lakinya kagak tahan di luar, dikabarin Pak selamatnya udah jadi bapak, alhamdulillah. Anak saya laki apa perempuan Bu Bidan? Laki. Berapa kilo? 18 kilo. Allah, bapak ada di situ. Waktu ibu mengandung bapak ada, waktu ibu ngelahirin bapak ada. Yang ketiga waktu menyusui, waktu ibu menyusui bapak ngapain? Yang nyari daun katuk siapa? Waktu ibu menyusui bapak ngapain? Nungguin. Orang laki menggedek kalau ngeliat orang perempuan lagi netein. Iya, orang perempuannya lagi netain anak di ruang tengah di dalam rumah. Orang laki mah di luar bareng ngopi, bareng ngerokok. Sebel kalau ngeliat orang perempuan lagi netain. Iya. Saja lama-lama tuh anak yang ditetain tidur. Ngasih kode semakin malam, semakin dingin, semakin mesra kita berdua. Oh, lakinya paham, masuk rumah nunggang beranak lagi. Makanya udah karena Allah aja udah. Makanya yang kita minta jadi apa? Anak soleh ini tergantung emak. Anak soleh bukan anak pinter. Waladin solihin yad'ulah, dalam doanya mah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, anak yang sedek dipandang mata. Orang sudah bilang mati iscilik herang mata. Anak soleh bukan anak pinter. Pinter soleh cakep, kagak pinter tapi soleh, itu yang nyenengin hati daripada pinter tapi akhirnya malah nyakitin hati. Berapa banyak orang tua jabatannya tinggi, hartanya banyak, hancur gara-gara anaknya. Tapi berapa banyak juga orang tua membiasa-biasa saja tapi diangkat derajatnya sama anak. Itu yang kita minta, anak soleh. Ahli surga cuma 4. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kita mah jadi nabi kagak mungkin, jadi orang jujur kagak mungkin. Ada ibu-ibu nggak pernah goroh. Ada ibu-ibu nggak pernah goroh sama suami. Ibu lagi nyuci baju suami, di kantong ada duit cepet. Ngomong kagak? Ngomong. Lah rezeki. Mudah-mudahan besok dia lupa lagi. Susah jadi orang jujur. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani apa? 40 hari kagak pernah bohong jadi wali gitu. Biasa manusia mah dititipin omongan lebih, dititipin duit kurang, dititipin omongan lebih. Yang sering ngomongin orang laki orang perempuan. Deh. Orang laki mah nih turunannya Nabi Adam, mingkem Adam. Perempuan mah orang laki tanya satu jawaban satu. Panandika mau kemana? Masjid. Masih apa ntar ketemu Pak Hasan? Orang tuanya Mas Ali. Udah gitu doang. Dari masjid mau kemana? Pulang. Orang laki ditanya satu jawabannya satu. Coba orang perempuan tanya satu jawaban 12. Nggak percaya hitung. Hepo dari mana? Pak Ustaz. Saya dari pasar untuk aku Pak Ustaz. Itu sekarang kan musim hujan. Sekarang tuh pasar tuh becek. Sekarang tuh apa aja udah pada naik nih Pak Ustaz. Minyak naik, telur naik, bawang naik. Saya bawa duit 500.000 nggak dapat apa-apa ini Pak Ustaz. Cuma dapat begini doang. Malah bapaknya anak-anak lagi kagak ngerti. Padahal saya punya tanggungan. Anak saya ini 2 Pak Ustaz nih. Yang satu kelas 6, yang satu kelas 9. Dan ntar kan kalau lulus daftar baru barangnya. Ya Allah doain Pak Ustaz ya, mudah-mudahan ada rezekinya. Maaf ini Pak Ustaz ya, saya nggak pakai kerudungan.
ilaha illallah. Orang ditanya dari mana, jawabannya segala minyak, telur, bawang. Allah, orang laki mah pulang ngaji, lapar, tiba minta makan, ada ya syukur, kagak ya udah pakai dibentak. Masak apa? Bang maunya apaan? Nasi putih rada lemes sama telur ceplok. Apaan bang? Nasi putih telur sama telur ceplok apa? Nasi putih sama telur ceplok. Telur apaan itu tanggal 25? Telur dari mana? Beras juga tiris. Pakai minta telur lu, mari gue ceplok bang. Akhirnya namanya istri solehah mah ya, dia mah ikhlas banget diutangin ke warung, ngutang demi suami biar bisa makan, dapat itu telur, digorengin telur bari kesepuluh. Ini kalau bukan karena surga gue ogah nanti goreng telur. Iya, lagian jadi orang lagi kagak ada pikirannya. Udah tanggal 25 juga pakai nanyain telur. Gue ini kalau bukan karena surga, ya gue ngacok buat gue kawin. Bari ngerun, udah jadi aja lakinya lagi diem aja ditawarin. Jadi makan apa kagak? Ya jadi. Tuh makan, nyendok diri. Baru aja megang centong. Jangan banyak-banyak, bocah belum makan. Astagfirullahaladzim. Aida tuh lakinya lama-lama lemes mati. Makanya di Ciganjur banyak banget janda. Emang lakinya pada mati dulu disentakin sama bininya. Ya Allah. Orang sini mah kagak ada. Jadi orang mah yang soleh, soleha, sedep di padang mata. Mohon maaf, saya kan gini-gini guru. Anak banyak suka dibanding-bandingin soal ranking. Angka itu berhala, ibu. Makanya rapot sekarang kagak ada rankingnya. Kenapa? Angka itu berhala. Kadang-kadang anaknya orang yang satu dipuji, dibeli sepeda, diajak makan pizza. Giliran adeknya yang rada goblok, emang lu goblok. Anak tuh amanat sama titipan Tuhan. Ini lama-lama turun. Ada apa ya di bangku? Anak semua sama. Mohon maaf, saya sering bilang di mana-mana, anak pinter jangan kebangetan dipuji, anak bodoh jangan dihina. Kenapa? Anak pinter kalau sering kita puji, belum tentu kita mati dia di samping kita, belum tentu. Anak nih kalau pinter, anak nih kalau pinter, sampai kuliah dia pinter. Bocah kalau pinter tuh gampang nyari kerja. Sampai keluar kota, sampai keluar negeri, sibuk. Kenapa? Karena pinter. Tinggal di luar kota, kita kangen sama anak susah. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu main golf kondangan. Kapan kita ditengokin? Kita nelpon anak, Neng, lu lagi ngapain? Jangan nelpon, Mak, lagi meeting. Tuh anak kalau pinter. Saya punya murid kerja di PT Freeport Papua. Begitu bapaknya meninggal, 3 hari dipendem, bapaknya baru pulang. 3 hari dipendem, bapaknya baru pulang. Terus Neng baru pulang. Iya Pak, baru dapat izin dari Papua. Tuh bocah kalau pintar, yang dulu diagul-agulin, yang dulu diceritain kemana-mana, asal bagi rapat pada bangga seneng, sampai dibikin status. Giliran bapaknya mati, 3 hari dipendem, bapaknya baru pulang. Justru anak bodoh jangan dihina. Kenapa? Dia yang ngerawatin kita, Pak. Orang dia enggak kemana-mana dia. Mana baju goblok? Iya, kerja kagak apa kagak, mau sekolah kagak lulus. Adanya orang tua aja rawatin. Coba kalau suatu saat ada musibah, mati bapaknya atau emaknya, malam tahlilan, yang gelar karpet yang pintar apa yang bodoh? Yang bodoh, yang pintar menggengsi. Yang bilangin ustadz, yang pintar apa yang bodoh? Yang bodoh, orang bodoh biasanya kan akrab. Iya, orang kalau berteman ini kagak gue malas berteman sama dia, apa orang pintar sih? Gue mendingan berteman sama orang bego kan, begitu. Gampang akrab kalau sama-sama bego. Iya, coba dah ada orang pintar, gue ngeri bergaul sama dia, gak enak, gua profesor dokter, gitu. Iya.
Ya sering yang malam gelar tahlilan, yang kumpul sama orang bodoh bapaknya. Makanya kalau ini bangku ada medingnya kayaknya. Ya Allah. Saya kata tadi bangku plastik aja, ini bangku begini. Udah bang, biar. Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, nih Maulid Nabi spirit, ayo membangun, jadilah wanita solehah, insya Allah anak kita soleh. Kalau ibu demen nama Nabi, suatu saat punya anak juga bakal demen nama Nabi, insya Allah. Ini jam berapa nih? Oh, jam 9:10. Saya masih ada acara lagi di Tanjung Barat. Kalau ngundang, kalau kagak ya. Jadi serius banget. Ya, mudah-mudahan pada berkah semua ya. Kita doain orang tua kita, Tuhan Haji Salih, biar pada sehat terus. Pengurus yayasan, pengurus masjid, mudah-mudahan dijadikan istiqomah, kuat iman Islam lahir batin, bisa ngurusin ini amanat umat. Ibu sekalian semuanya pada sehat walafiat, suami ibu juga semuanya pada sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya farijal hamdi ya kashifal ghammi ya man ya'ti yaghfir wa yarham. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubban nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba man ahsana ilaina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil ghair. Subhanakallahumma wa tahiyyatuna fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sekedar ikhtibarus surur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.